Oke, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya Jalak Paningal. Dan kali ini saya akan membahas tentang apa itu wadah supranatural, wadah spiritual. Anda, saya, mereka itu tentu banyak banget, sering banget mendengar kosakata wadah. Wadah batinmu itu kurang besar, wadah spiritualmu kurang kuat, wadah supranaturalmu ternyata enggak bisa dibesarkan, sehingga nantinya kalau ada orang nekat belajar ilmu spiritual supranatural, maka wadahnya akan pecah, wadahnya tidak kuat, sehingga manusianya bisa menjadi sakit ataupun malah jadi orang gila. Tentunya itu sering banget kita mendengarnya. Tentunya juga kita itu juga sering pernah melihat, pernah melihat ada orang, dia itu belajar keilmuan supranatural, spiritual ataupun apapun itu, tapi dia enggak kuat wadah batinnya sehingga dia beneran jadi gila. Nah, itu tadi pertanyaannya, wadah spiritual itu apa? Wadah batin itu apa sih sebenarnya? Apakah itu adalah wujud sebuah gelas, mangkok, baskom, kendi dalam tubuh gaib seseorang? Apakah benar seperti itu? Tentu saja wadah batin itu enggak ada wujudnya. Wadah batin itu hanyalah sebuah istilah untuk merujuk pada kualitas spiritual, kualitas pikiran orang, kualitas batin seseorang. Apakah mereka itu sudah kuat? Apakah mereka itu sudah matang dalam pemikiran? Apakah mereka itu punya mental yang kuat? Itulah tadi yang dinamakan wadah batin. Ketika ada orang ternyata mentalnya enggak kuat, ketika itu ia belajar ilmu supranatural, spiritual, ternyata dia mentalnya masih mental preman, mental yang enggak kuat, mental yang orangnya cengeng, maka ya itu tadi, dia akan bisa menjadi orang yang mungkin satu, pertama-tama orangnya itu akan jadi orang yang sangat sombong karena dia seolah-olah bisa menguasai ilmu supranatural. Selanjutnya dia akan jadi orang yang nomor 2 itu adalah yang lumayan parah, yaitu dia akan terbawa oleh ilmu yang dia pelajari, sehingga pola pikirnya, mentalnya itu akan jadi sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Misalkan dia itu belajar ilmu tentang kebal ataupun ilmu untuk perang, maka nantinya orangnya juga akan berubah menjadi orang yang pemarah, orang yang jadi kaku, orang yang sangat mudah untuk pengennya mukulin orang, dan itu bisa seterusnya, tergantung dari seberapa parah mental down yang dia alami, seberapa parah pola pikir yang rusak dalam dirinya, ataupun itu tadi yang disebut wadah batinnya enggak kuat, yaitu itu tadi, emosionalnya jadi rusak, pola pikirnya jadi rusak, mentalnya juga jadi rusak. Makanya dia bisa jadi seperti orang lain. Kalau untuk yang kasus belajar ilmu kebal dan semacamnya untuk berkelahi, maka orangnya jadi emosian lah, seperti itu. Beda lagi kalau dia belajarnya ilmu tentang yang lebih tinggi lagi, misalkan ilmu mengenal masalah semacam makhluk-makhluk gaib yang suci dan
dan dan itu juga dia belajar tentang hal-hal yang tinggi-tinggi lah gitu. Maka kalau dia nggak kuat pikirannya, mentalnya nggak kuat, batinnya nggak kuat, maka dia bisa jadi orang yang benar-benar gila karena pikirannya nggak nyampe tapi dia maksa, sehingga malah pikirannya rusak, mentalnya rusak, jiwanya juga ikut rusak. Maka dia bisa jadi orang yang pendiam, ngeleng, apa ya ngeleng itu, pokoknya orangnya itu akan jadi orang yang penyendiri, menarik diri dari dunia sosial secara penuh. Selain itu dia juga akan jadi orang yang suka banget berhalusinasi. Seperti itu, nantinya bisa jadi gila beneran kalau dia ternyata mentalnya benar-benar rusak, lebih rusak dari yang kita kira, seperti itu. Jadi ya itulah tadi, wadah batin, wadah supranatural, wadah spiritual itu bukanlah sebuah wujud wadah dalam diri, tapi itu merujuk pada pola pikir, mental, serta kejiwaan seseorang. Apakah dia sudah dewasa, apakah dia itu sudah bisa menyikapi banyak hal, apakah dia itu sudah bisa gelar gulung sebuah masalah. Gelar gulung masalah itu maksudnya adalah apakah dia bisa menerima sebuah masalah, lalu dia bisa untuk membebernya, untuk bisa menyelesaikan ataupun untuk bisa memahami masalah itu sendiri secara jernih. Itulah tadi yang dinamakan gelar gulung masalah. Jadi seperti itu, wadah batin, wadah supranatural itu ternyata sangat penting bagi Anda yang ingin belajar ilmu supranatural ataupun spiritual secara mendalam, bukan hanya beli jimat ataupun semacamnya, itu nggak perlu wadah spiritual. Tapi ketika Anda ingin belajar beneran, Anda butuh untuk matang dulu dalam pola pikir, mental, dan kejiwaannya. Caranya seperti apa? Caranya hanyalah Anda itu lebih banyak bersosial, lebih banyak Anda belajar untuk menghadapi masalah. Jangan pernah Anda lari dari sebuah masalah, sekecil apapun harus diselesaikan. Itulah tadi salah satu cara paling pokok untuk mengasah wadah batin agar semakin besar. Selain itu, apakah ada cara lain untuk bisa menguatkan, untuk bisa membesarkan wadah batin seseorang? Tentu saja ada, tapi itu tata caranya lebih rumit karena nanti itu menyangkut dengan tirakat serta banyak hal lain, serta itu butuh seorang bimbingan praktisi yang mumpuni di bidangnya dalam hal spiritual, khususnya dalam hal ini untuk bisa nguatin wadah batin ya lebih kepada guru spiritual, bukan yang guru supranatural, seperti itu. Oke, kayak gitu. Sekian dulu dan terima kasih. Jangan lupa follow serta share-lah video ini jika dirasa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Rahai.